merangkai kata sejarah kampung halaman. Dengarlah syair perang kedang sebagai kengkarangan, ditumbang titi mula kejadian 1914 tahun dalam catatan, tercatat dalam berita koran sezaman. Uti Usman memimpin perlawanan. Di Kedang berkumpul para tokoh ternama dari bekas negeri Kesultanan Matanan Muria. Akibat Marwah diusik penjajah Belanda, blasting dipungut dengan penuh hina. Tumbang Titi di dalam struktur pemerintahan Kerajaan Matan akhir setelah Kerajaan Matan, Kesultanan Matan pada 1828 itu ditaklukkan Belanda. Kerajaan Matan itu memiliki beberapa daerah namanya perdikan atau daerah lungguh. Daerah lungguh ini dikuasai oleh pangeran-pangeran yang berkoordinasinya langsung kepada raja. Di 1876, Gusti Muhammad Said, seorang pangeran dari Kerajaan Matan, diberikan tanah lungguh di Kampung Tumbang Titi. Maka berdirilah mulai saat itu Kampung Tumbang Titi di wilayah Sungai Pesaguan. Tumbang Titi sebagai daerah perdikan tidak membayar pajak langsung kepada atau tidak membayar upeti langsung kepada raja. Pada awal tahun 19-an, sekitar 1910-1911, ada penandatanganan plakat pendek oleh raja-raja di seluruh wilayah Indonesia, termasuklah Kerajaan Matan. Pada masa kolonial Hindia Belanda berkuasa di Ketapang melalui perjanjian yang dibuat dengan penguasa setempat, beberapa orang Belanda melakukan eksplorasi terhadap wilayah ini dengan menelusuri sungai. Memang kalau Belanda ini dia naik itu dari Pawan, mudiknya ke Abut, itu pakai sampan. Dari Abut itu mereka menuju jalan melintas ke Sungai Melayu. Jadi mereka itu karena jalan itu tidak tahu arah ke Babingan ke Tumbang Titi itu, mereka itu mengutuslah salah satu orang yang sebagai penunjuk jalan kan. Kalau zaman dulu itu zaman itu pembalah. Karena Belanda datang ke daerah penghuluan itu namanya menjajah. Menjajah dari berbagai macam motif. Mau itu di sektor ekonomi, mau di sektor agama, ya macam-macam. Kekuasaan Belanda itu datang ke Ketapang, pemerintahan Belanda itu dengan tujuan untuk memungut pajak yang waktu itu dikenal dengan sebutan blasting. Biasanya pungut pintahan itu pajak blasting dibilang zaman Belanda itu diantar pakai perahu. Itu perahu besar yang sering mengantar pajak ke Ketapang itu melewati perikusi dan laut. Separuh masuk sungai baru ke Ketapang. Ya, jadi yang di Ketapang itu oleh nomor sahunan itu ditunjuklah Uti Usman dengan Uti Mahmud untuk mengumpulkan pajak itu. Nanti kan diserahkan Belanda. Kalau di Pesaguan Hulu ini ditunjuklah Bajir itu tunjuk untuk mengumpulkan pajak kayak diserahkan Belanda. Jumlahnya itu 3 suku. 3 suku itu berarti 1,5 gulden. 1,5 gulden itu waktu sebelum Perang Dunia Pertama 1914 itu bisa membeli 10 kilo gula. Oleh masyarakat Dayak ini yang di pedalaman ini untuk memperoleh uang Belanda itu tidak memiliki. Pemungutan pajak inilah dia bersekutu dengan Daeng Uti Unggal untuk melawan pemerintahan Belanda itu. Uti Usman seorang bangsawan Kerajaan Melayu yang merupakan anak dari Gusti Muhammad Said mengumpulkan masyarakat Tumbang Titi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda.
Masa kita memberi ongkos orang, membiayai orang, tuh orang mau membunuh kita kan, menyiksa kita apa segalanya. Jadi dia beranjak dewasa mungkin terpikir bagi dia tak layak kita untuk membayar pajak atau apa ya, sedikit dalam istilah kita memberontaklah dia kepada pemerintahan Belanda pada saat itu. Tapi pajak itu tetap dipungut, tapi bukan disetor ke Belanda, tapi dihimpun mereka untuk melawan Belanda, membuat benteng di Kodang. Jadi untuk membuat benteng, untuk membeli alat-alat senjata berupa bosi untuk tempur perang apa-apa, pulah lambing, beli pipa untuk senapang lantak, andang itu untuk persiapan perbekalan, maka tidak disetor ke Belanda. Jadi ada beberapa kali udah mengantar pajak itu tuh ke Penebangan Saunan, orang tua Bajor terpikir bahwa hasil dari pungut pajak kepada masyarakat setempat digunakanlah biaya atau perlengkapan untuk membuat benteng di Kadang Pengancing. Nah, jadi kerjasama dengan Daeng Uti Unggal itu membuat benteng. Belanda kemudian membuat aturan untuk agar Tumbang Titi ini membayar. Jadi dikirimlah pasukan sekitar 5 brigade ke sana, ke Tumbang Titi. Datanglah mereka dengan dalam tujuan resminya untuk mendata pembayaran pajak, padahal memang untuk memadamkan pemberontakan yang sudah dimaklumatkan oleh Uti Usman. Dengan Tumbang Titi memaklumatkan perang, Uti Usman sebagai seorang keturunan langsung dari Pangeran Muda yang juga cukup dihormati Pangeran Muda di Tumbang Titi, karena Tumbang Titi ini punya pengaruh besar di wilayah hulu karena Gusti Muhammad Said itu adalah seorang pangeran yang sekaligus juga ulama. Beliau penyebar agama Islam di daerah perhuluan. Kemudian ketika anaknya Uti Usman itu memaklumatkan perang, maka itu menjadi semacam pemicu bagi daerah-daerah perhuluan untuk melakukan hal yang sama. Jadi terjadi goncangan. Kalau kita baca koran sebenarnya dari tahun 1911 sampai 1914 itu, baca koran sezaman itu sudah terjadi goncangan. Ada di Tayap, ada di Laor, kemudian juga terjadi di Simpang 2 Melano, kemudian juga terjadi di Marau, kemudian tapi induknya itu adalah goncangan yang paling besar ya di Tumbang Titi. Dan mereka kemudian ketika mendengar Belanda itu sampai mengirim pasukan demikian banyaknya sampai 5 brigade, maka orang-orang pun datang ke Tumbang Titi untuk untuk ikut dalam peperangan. Strategi perang dengan memanfaatkan pengetahuan lokal masyarakat Tumbang Titi juga dilakukan ketika mereka melakukan penyamaran. Masyarakat yang sudah terbiasa hidup di hutan bisa berkomunikasi dengan pejuang yang lainnya dalam melakukan penghadangan. Pengetahuan mereka mengelola lingkungan diterapkan ketika mereka berkomunikasi dengan memukul banir dari pohon besar sebagai kode atau bahasa isyarat yang tidak diketahui oleh Belanda. Untuk menghalangi pergerakan Belanda mencapai Tumbang Titi, masyarakat secara bersama-sama memotong pohon di tepian sungai dan dilintangkan di sungai. Mereka menghanyutkan pohon-pohon besar untuk menabrak perahu-perahu yang digunakan oleh musuh. Pada tanggal 22 Mei 1914, serangan pertama dilancarkan di bawah pimpinan Panglima Tentemak bersama Raden Johari. Dirembukkan, mereka bersepakat untuk melakukan penghadangan, tapi tidak di Tumbang Titi, dihadanglah di Sungai Limat. Nah, Sungai Limat dihadang dengan pasukan Tentemak dan Raden Johari. Nah, dihadang di situ, Pak. Jadi mereka membuat tempara nih, buat tempara supaya tidak diketahui sebenarnya berapa orang yang nembak nih. Dan mungkin boleh dilihat seperti hantu kali. Tak ada orangnya tapi ada senapangnya yang nembak. Nah, menurut cerita orang-orang tua kami, terjadilah tembak menembak dan tertembaklah Kapten Brand itu, Pak. Nah, karena almarhum Panglima Tentemak ini udah berjanji dengan Uti Usman, seandainya kamu berhasil membunuh Kapten Brand, ambilkan kepalanya sebagai bukti bahwa Kapten Brand ini udah mati. Nah, begitu Kapten Brand maju,
Tembak langsung meluruskan senapangnya, langsung ditembak. Langsung ditembak itu tidak mengenai sasaran, tapi tidak ke bagian bunuhan, tidak bagian pembunuhan. Dan Belanda mencoba membaringkan diri, berpura-pura mati. Nah, tapi tanpa disadari, mungkin karena nama orang tua zaman dulu, dia ini melanggar pantang. Ya, pantangnya namanya, kita pun tidak bisa sebutkan lah apa itu, mungkin melanggar pantang lah. Beliau mau motong Kapten Bland, ternyata masih ada serdadu lain yang hidup. Menembak dan tertembaklah beliau. Akhirnya beliau gugur. Tetapi karena ada sinindan tadi, ada mata-mata Belanda tadi, di luar dugaan beliau tertembak. Jadi mereka itu sama-sama meninggal. Selesai 3 hari itu datuk saya itu namanya Anires Jid. Kalau dulu itu kami sebut itu apa yang dikatakan bengki itu, anggik butut. Nggak dengar lagi kan suara senapang, suara apa tuh. Jadi dia kesini, wah ini nih, nih ngumpul tentomak kan lagi pakai kupuak kan, memang betul-betul tentomak yang dia kenal itu, baju torap kalau zaman itu. Menurut koran Belanda, Het Vaderland, tanggal 20 Juli tahun 1914, satu kompi serdadu Belanda berangkat dari Batavia menuju Kalimantan Barat. Mendapat arahan dari markas militer di Pontianak, Kapten Rompol merebut benteng Kedang. Para pejuang tewas termasuk Uti Usman. Uti Usman itu kena tembak perutnya. Yang tembak perut itu kan keluar pendarahan banyak. Sekali itu dia ingat dengan selendang istri dia, minta ambilkan datuk tuh, lalu diikat perut itu untuk menahan pendarahan. Tapi kan darah keluar terus. Akhirnya mau dibawa lari oleh datuk saya itu, oleh Pak Bajer itu mau dibawa lari. Tapi dia menolak, tidak mau. Berkali-kali ditolong dibawa lari, tidak mau. Yang tahan labur senam dia teh. Jadi yang Pak Bajer itu melarikan diri dengan sisa anak buahnya yang ada. Pelarian dia banyak tersirat di dalam cerita rakyat, kajat di ayan angkei upaya ontah indai apai, terbukti masih ada perumahan angkei Bajer itu. Sekarang pun masih banyak, tapi dia di bukit jauh di sana. Selama 2 tahun dia itu diburu Belanda. Dicari-cari oleh Belanda karena selalu diburu dan sudah merasakan mungkin bakal tertangkap saya nih. Dia lari bermukim, membuat pondok, membuat pedahasan persembunyian itu ke Sepulai. Si Upoi Bonar kami itu melihat serdadu di tepi ladang. Dia tengah numpuk padi. Oh, Bajer katanya ada serdadu Belanda datang. Nah, melompat dia. Melompat, pas ada lombang tuh, lombang tengah ladang robak tuh, niti batang tuan. Jadi minta izin lah Belanda tuh bertanya kepada perantai. Tanya, jadi dapat perintah, tembak saja, tembak Belanda. Sebegitu senapang melotop, sebegitu dia jatuh. Pas menijak kulit kayu itu jatuh menijak kena tunggul, berdarah kakinya. Belanda tuh ngikut lihat darah, nembak, sangkanya bekas tembak. Pandai dia ikut sungai jadi tidak bisa dicari jejak, darah itu hilang. Tumbang Titi sebagai sebuah kecamatan memiliki sejarah yang panjang dan telah melahirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan masyarakat di Ketapang. Tumbang Titi ini banyak gak perang tunggal, perang gak di Pingan tu, tapi mati pahlawannya. Ya cerita bakit ini banyak dihajab Belanda dulu ke Jepang, banyak. Uti Usman, Tentemak dan Kanduruhan Bajer merupakan tokoh yang bersama masyarakat Tumbang Titi pada tahun 1914 dalam melawan penjajahan Belanda. Peperangan Tumbang Titi menjadi inspirasi perlawanan masyarakat di sekitar Tumbang Titi sehingga harus dikenal. Peristiwa Tumbang Titi
tahun 1914 bisa menjadi simbol pemersatu karena masyarakat bisa belajar dari peristiwa yang mampu menggerakkan 3 suku besar di Tumbang Titi pada tahun 1914 untuk melawan Belanda. Di situ kan sebenarnya kita bisa memaknai ternyata sebuah masyarakat ketika ada sebuah permasalahan yang dirasa itu mengganggu eksistensi bersama, mereka bisa bersatu. Sehingga apa, dalam konteks sekarang bagaimana persatuan 3 suku itu bisa kemudian diwariskan, terutama nilai-nilainya baik di masyarakat ataupun misal di dunia pendidikan di kalangan pelajar. Pemerintah Kabupaten Ketapang menentukan Tumbang Titi sebagai kota juang mempunyai beberapa alasan. Yang pertama, Tumbang Titi cukup terdapat beberapa pejuang, khususnya perjuangan merintis kemerdekaan, yaitu ada Tentemak, ada Uti Usman, dan Kendurun Bajir. Ketiga pahlawan daerah ini berjuang di wilayah Tumbang Titi, wilayah Sungai Kedang, dan sekarang ini makam dan sebagainya tetap kita pelihara, kita perbaiki, dan tahun ini juga Tumbang Titi akan dibangun monumen juang. Sebagai kota perjuangan, Tumbang Titi adalah kenangan dalam berjuang. Orang yang Tumbang Titi itu kan tempat perjuangan terakhir di Kerajaan Matan. Jadi semua orang di tanah Ketapang itu, bahkan sampai ke Teluk Batang, sampai ke Kayong Utara, itu punya kenangan, keluarganya pernah terlibat, paling tidak dari semua keluarga besar itu pernah terlibat 1 orang atau 2 orang dalam peperangan Tumbang Titi. Jadi sampai pada tahun 90-an, 80-an, 90-an, ketika saya masih kecil pun, setiap ada kumpul-kumpul besar keluarga selalu diceritakan bahwa, oh Dato, kau pernah ikut perang Tumbang Titi, oh si ini moyang kau pernah ikut perang Tumbang Titi. Jadi akhirnya kenangan. Jadi kenangan itu membangkitkan semangat Tumbang Titi sebagai kota juang. Apakah pernah dicetuskan dulu? Belum. Tapi bahwa ia sebagai kota kenangan perjuangan, iya. Tumbang Titi, begitu disebut Tumbang Titi, teringat orang adalah perjuangan rakyat Ketapang untuk melawan Belanda.